Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi setelah beberapa waktu. Kali ini seperti yang sudah bisa dilihat, kita akan sedikit mengulas Haikapa 6 inch ya, cukup panjang. Ini adalah Haikapa 6 inch yang saya rakit dari beberapa part kombinasi. Kita akan singgung. Baik, jadi secara umum platformnya adalah Haikapa KP06 6 inch. Mayoritas spare partnya dari produknya KCWOX. Ada beberapa juga yang ArmorWorks. Baik, kita akan disassembly untuk melihat partnya seperti apa saja yang ada di internal part. Oke, kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Slide. Jadi slide ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini miliknya mereknya KJW KP06, KJWOX KP06. Nah, front side-nya masih bawaan standar. Kemudian di bagian rear side sudah dipasang cocking handle, ini mereknya AIP. Nah, selanjutnya di internal, jadi saya dapat slide saja, jadi saya waktu itu dapat slide saja tanpa ada part pelengkapnya, sehingga salah satunya adalah saya tidak mendapatkan guide rod 6 inch, jadi ini guide rod 5 inch. Kemudian plungernya, plugnya juga saya tidak dapat yang 6 inch. Kalau saya pakai 5 inch nggak bisa masuk, jadi saya pakai yang 4 inch. Kemudian, jadi dari beberapa kali pengalaman saya pakai KP06, ini slide cukup berat karena dia panjang dan materialnya babet sebenarnya, bukan aluminium, cukup berat, sehingga saya suka dengan recoil spring yang lebih keras. Cuman saya karena nggak ada stoknya, saya pakai 2 spring standar. Saya paling cocok pakai 140% atau di atasnya 150% ditambah buffer untuk slide panjang dan cukup berat ini. Karena tidak ada, jadi saya menggunakan 2 recoil spring. Baik. Kemudian barel. Untuk outer sudah bisa dilihat, ini adalah kombinasi gold outer barrel punyanya Tokyo Maru ya, gold match. Kemudian saya tambahkan adapter sambungan di depan aluminium, ini saya custom handmade. Selanjutnya untuk chamber, ini mereknya kalau tidak salah waktu itu AW Custom, jadi dia ada tongolannya untuk dudukan guide rod ya. Selanjutnya untuk inner barrel, ini custom 7 in, jadi dia 6 in, jadi dia mentok sampai di ujung ya. Mentok sampai di ujung. Kemudian untuk buffer, booking rubber, hop up rubbernya warna hijau, saya dapat waktu itu second, saya nggak tahu ini mereknya apa,
tapi jauh ini saya pakai cukup bagus. Nah, di bagian nozzle dan housingnya, nozzle housing standar, kemudian nozzle-nya ini mereknya KF, kurang lebih seperti itu ya. Kita rakit dulu supaya lebih rapi mejanya. Baik, ini di sisi upper. Kemudian di sisi lower, seperti yang sudah terlihat, ini mereknya AW, tipenya HX, berapa saya lupa, 4.3 in, pendek ya, frame-nya. Kemudian inner part atau internal part-nya kombinasi, beberapa TM copotan, kemudian ini ada WE, kemudian saya lupa ini safety-nya kayaknya WE, safety gripnya TM ya, silver. Selanjutnya di bagian bawah, grip, ini bawaan KP06, kemudian triggernya 5KU kalau nggak salah, 5KU. Selanjutnya di housing untuk hammer spring, ini punyanya WE ya, WE 1911. Jadi ini kombinasi dari beberapa part. Ini magazine catch standar standar ACW ya. Seperti itu. Baik. Untuk frame ini sudah dipoles, basicnya ada catnya hitam, cuman karena sudah mengelupas sekaligus dibersihkan saja. Ditambah saya buatkan 2 lubang mounting untuk optiknya. Nah, ini optiknya pakai Aimpoint replika ya, Aimpoint T1 replika. Nah, kemudian ini mountingnya aluminium, saya dapatkan non merek ya, nggak ada mereknya apa, cuman dapat mounting saja. Selanjutnya untuk magazine, ini KJW, saya lupa kayaknya beberapa internal kayak feed valve-nya atau fill valve-nya sama output valve-nya ini sudah saya ganti. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada bautnya sudah sempat bermasalah, sempat lengket. Jadi untuk melepas saya buat alur pakai kopeng minus. Sejauh ini tidak banyak kendala, feeding lancar, FPS-nya tidak terlalu tinggi. Ini di kisaran 300-an, plus minus 300 lah ya. Saya belum setting di valve. Tapi mungkin bisa lebih ya. Karena kemarin saya tesnya pakai krono yang antena. Outdoor, sedikit kendala pembacaannya. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena tidak ada ulirnya, saya tidak bisa pasang krono tracer. Tapi sejauh ini untuk feeding cukup bagus, tidak ada kendala. Cycle-nya juga bagus. Oke, kita pasang dulu optiknya. Untuk optiknya masih berfungsi ya, masih nyala. Adjustmentnya juga masih bagus. Kelihatan nggak? Ups, coba ke atas. Barangkali terlihat. Oh.
hijau. Merah juga masih nyala. Oke. Seperti itu. Kita akan tes dry fire menggunakan magasin. Oh ya, magasin base-nya sudah saya potong sedikit. Ini kemarin karena supaya bisa masuk ketika pakai magwell ya. Jadi kadang ketika pakai beberapa model magwell, saya pernah pakai yang dom, kemudian ada beberapa model, kebanyakan mentok di magasin base, sehingga magasin base saya potong sedikit, saya buatkan tirus supaya dia tidak mentok. Baik, kita akan tes dry fire. Oke, karena 2 spring, maka slide locknya tidak berfungsi. Kalau mau distandarkan, ganti spring 140 mungkin, kemudian tambah buffer sedikit, insya Allah dia bisa ngelock lagi. Nah, selanjutnya untuk inner saya buat sepanjang outer, sehingga pada saat cycling dia akan sedikit nongol. Bagi yang tidak suka, tinggal dipotong ya. Dia pakai aluminium. Jadi innernya aluminium. Baik, kita akan tes dry fire. Oke, nah dengan 2 spring ini, cycling sled yang cukup berat ini, saya feel-nya hampir sama dengan sled yang 5 in atau 4.3. Jadi springnya lebih kuat untuk cycling lebih cepat. Nah, secara teori pastinya side effect-nya adalah gasnya akan sedikit lebih poros untuk tendangan baliknya. Baik, seperti itu sedikit ulasan unit KP06 kombinasi ini. Barangkali ada yang terinspirasi atau mau ngasih saran masukan, silahkan. Barangkali juga ada yang berminat, juga saya persilahkan. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.